Bab 841 Membebaskan Diri. Pedang panjang abu-abu Su Yujin menyala terang, melepaskan ribuan energi pedang yang menghujani raksasa berjubah hitam itu. Fang Zhen, dengan satu gerakan tangan, mengaktifkan mantra, matanya memancarkan cahaya ungu. Petir ungu yang tak terhitung jumlahnya menyambar dari gada berduri ungunya, yang juga menghantam raksasa berjubah hitam itu. Raksasa berjubah hitam itu terkejut, menyadari bahwa dia telah ditipu. Dalam kepanikannya, mata vertikal di antara alisnya menyala dengan cahaya hitam, berubah menjadi cairan kental yang melindungi tubuhnya. Bersamaan dengan itu, dia memuntahkan cahaya hitam, cakram kecil berukuran sekitar 1 kaki, yang berputar cepat, membesar hingga lebih dari 10 kaki, dan muncul di hadapannya. Saat raksasa berjubah hitam itu melepaskan pertahanannya, energi pedang dan petir meraung masuk, menyerang cakram hitam itu terlebih dahulu. Cakram hitam itu hancur berkeping-keping dengan kekuatan dahsyat. Wajahnya menunjukkan kengerian, tetapi sudah terlambat untuk menghindar. Gemuruh. Cahaya hitam cair di tubuh pria kekar itu hanya bertahan sesaat sebelum terkoyak, menelannya dalam energi pedang abu-abu dan petir ungu. Raungan yang memekakkan telinga menyusul. Pria kekar itu terlempar, menabrak penghalang di dekat arena, tubuhnya penuh luka pedang, darah mengalir deras, dan hangus di banyak tempat. Mungkin Su Yujin dan rekannya telah menahan diri, karena pria kekar itu tidak mati, tetapi hanya pingsan. Su Yujin dan rekannya saling bertukar pandang, sedikit senyum di mata mereka, sebelum secara bersamaan mengalihkan pandangan mereka ke pemuda dari klan Pan Gui. Wajah pemuda itu langsung pucat. Su Yujin dan rekannya meraung dan menerkam seperti kilat. Energi pedang abu-abu dan petir ungu melesat ke arah pemuda itu. Di sekitar arena lain, desahan terkejut terdengar di udara. Di atas panggung, Han Ze sedang bertarung melawan dua pemuda iblis, 1 lawan 2, dan masih memiliki keunggulan yang signifikan. Pemuda berjubah abu-abu terakhir yang tersisa berdiri di sudut arena, menatap kosong ke segala sesuatu di hadapannya. Han Ze memegang senjata berbentuk roda berwarna putih, dan dengan jentikan lembut, tak terhitung banyaknya bilah cahaya putih seperti pedang melesat keluar. Bilah cahaya putih ini sangat kuat, bahkan kedua lawan yang bekerja sama pun hampir tidak mampu menahannya. "Cukup," kata Han Ze dengan tenang. Roda putih di tangannya bersinar terang, dan lebih dari selusin gambar roda ilusi muncul di sekelilingnya, masing-masing berukuran beberapa puluh kaki, berdengung dan berputar. Han Ze menunjuk dengan jarinya, dan selusin gambar roda ilusi melesat keluar, menyerang kedua lawannya. Ekspresi kedua pria itu berubah drastis, dan mereka langsung meraung, melepaskan kekuatan penuh mereka. Seorang pria kekar berjubah merah mengeluarkan geraman rendah, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, langsung berubah menjadi ular piton merah tua sepanjang lebih dari 20 kaki, ditutupi sisik merah tua, matanya berubah merah darah, memancarkan cahaya yang sangat dingin. Pria ini berasal dari klan ular piton merah tua. Meskipun klan ular piton merah tua bukanlah salah satu dari 8 klan kuno terpencil, klan ini cukup terkenal di wilayah Bintang Tianhe. Sosok lain berkobar dengan cahaya merah tua, seketika berubah menjadi kodok raksasa berwarna merah darah, setinggi beberapa puluh kaki, tertutup cangkang seperti baju zirah, matanya melotot, isinya berputar-putar dengan cahaya merah tua. Seorang anggota klan kodok darah, ular piton merah tua membuka mulutnya yang besar,
cahaya merah menyilaukan muncul di sekitar bibirnya, membentuk pusaran merah besar yang memancarkan daya hisap yang kuat. Roda putih, setelah menyentuh pusaran merah, segera diselimuti oleh kekuatan melahapnya yang menyeramkan, berputar cepat dan menyusut dengan cepat sebelum ditelan oleh pusaran tersebut. Kodok raksasa merah tua itu bersuara serak, menyemburkan kabut merah tua untuk melindungi dirinya. Hantu roda putih, setelah menyentuh kabut merah tua, segera tampak terkikis, cahayanya meredup dengan cepat. Mata Hanze berkilat, senyum dingin muncul di wajahnya. Dengan jentikan lengannya, senjata sihir roda putih di tangannya terbang keluar, menyerang ular piton merah tua. Dia sendiri kemudian melesat ke depan, menerjang ke arah kodok raksasa merah tua. Roda putih itu dengan cepat membesar, berubah menjadi roda raksasa berukuran puluhan meter dalam sekejap mata, memancarkan cahaya putih yang sangat menyilaukan. Roda putih itu menghantam pusaran merah di mulut ular piton merah, berdengung keras saat berputar cepat, berusaha membelah pusaran merah menjadi dua. Pusaran merah itu bergetar hebat, tetapi masih berjuang untuk berputar, mencoba menelan roda putih seperti sebelumnya, meskipun tidak berdaya. Secercah rasa sakit terlihat di mata ular piton merah, dan keduanya terkunci dalam kebuntuan. Pada saat itu, roda putih itu bersinar terang lagi, permukaannya meledak menjadi kobaran api putih yang dahsyat, kekuatannya meningkat pesat. Dengan raungan yang memekakkan telinga, pusaran merah itu menghilang, dan roda putih itu menghantam kepala ular piton merah, membuat tubuhnya yang besar terlempar dan menabrak penghalang cahaya di dekat arena. Sebuah luka dalam muncul di kepala ular piton merah, darah mengalir deras. Ular piton merah itu tergeletak di tanah, nyaris tak bernyawa, tetapi luka itu telah menghindari pukulan fatal, dan nyawanya tidak dalam bahaya. Dengan kilatan cahaya, Hanze muncul di hadapan katak raksasa merah darah. Seluruh tubuhnya diselimuti api putih yang menyala-nyala, identik dengan api putih pada senjata sihir roda raksasa. Dia berubah menjadi seberkas api putih yang menyilaukan, melesat langsung ke arah katak raksasa merah darah. Kabut merah darah mendesis saat bersentuhan dengan api putih, gagal mengikisnya tetapi malah terbakar menjadi gumpalan asap. Mata katak raksasa merah darah melebar ketakutan. Dengan jeritan, ia membuka mulutnya, menyemburkan awan besar kabut darah yang mengembun menjadi perisai cahaya merah darah, menghalangi jalannya. Kilatan api putih menembus perisai merah darah, menghancurkannya. Mata katak raksasa merah darah melebar ketakutan. Pipinya menggembung, dan sebuah benda panjang, tipis, dan merah darah melesat dari mulutnya, mengenai api putih lidahnya. Sebuah siulan tajam terdengar dari dalam api putih, dan bayangan pedang putih melesat keluar. Kedua sosok itu berpapasan dalam sekejap. Kilatan api menampakkan tubuh Hanze, wajahnya sedikit pucat. Lidah kodok raksasa berwarna merah darah itu putus dengan bunyi retakan, tubuhnya yang besar berdiri kaku di tempatnya, luka hangus besar terbuka di dada dan perutnya. Kodok raksasa berwarna merah darah itu terhuyung dan roboh ke tanah, darah menyembur dari mulutnya. Hanze, Qiyu menang. Zhao Zutong mengumumkan hasilnya dengan lantang. Suara terkejut menyebar di antara kerumunan, semua orang menatap Hanze dengan heran. Senyum tipis muncul di wajah Hanze. Dia membungkuk kepada Zhao Zutong, tanpa melirik pemuda berjubah abu-abu itu, dan terbang meninggalkan panggung. Di atas panggung, pemuda berjubah abu-abu itu, yang belum bergerak sampai sekarang,
juga terbang pergi dengan ekspresi yang rumit. Pada saat yang sama, Su Yujin dan Fang Zhen, yang kini menang, berdiri di bawah panggung. Orang ini sangat kuat. Jika kita menghadapinya satu lawan satu, kita tidak akan punya kesempatan, kata Su Yujin, matanya berbinar saat menatap Han Ze. Mata Fang Zhen menunjukkan sedikit rasa kesal, tetapi dia tetap mengangguk. Kemudian, seolah teringat sesuatu, dia berkata, "Saudara Su, bagaimana menurutmu? Jika Tuan Muda Si ada di sini, bagaimana perbandingannya dengan orang ini? Jika kakak Si ada di sini, mungkin dia bisa mengalahkan orang ini," kata Su Yujin. Fang Zhen mengangguk sambil berpikir. Di platform tinggi, gadis suci dan Zhao Xuanji juga memandang Han Ze. "Siwer, Han Ze ini tampaknya cukup baik. Dia tampan, kuat, dan sangat sopan. Dia dan kau akan menjadi pasangan yang cocok," kata Zhao Xuanji sambil tersenyum, memandang gadis suci. "Saudari Xuanji, jangan bercanda," gadis suci memaksakan senyum, melirik keluar lembah sebelum dengan cepat memalingkan muka. "Siwer, kau tampak tidak sehat sejak tadi. Ada apa?" tanya Zhao Xuanji. "Tidak, aku hanya sedikit lelah," kata gadis suci, menundukkan matanya. Mata indah Zhao Xuanji berbinar, dan dia berkata lembut, "Saudari Siwer, aku tahu sulit bagimu untuk memilih suami dengan cara ini, tetapi ini semua demi klan Phoenix Surgawi dan wilayah bintang Sungai Surgawi. Aku tidak punya pilihan selain mempersulitmu." "Saudari Xuanji, aku mengerti," gadis suci itu mengangguk. Di sebuah platform tinggi di dekatnya, 10 orang berdiri, termasuk Fang Che dari klan Banteng Iblis Bermata Ungu dan Zhao Yi, pemuda dari klan Phoenix Surgawi yang telah berkonflik dengan Simu dan yang lainnya di restoran hari itu. Ke-10 orang ini adalah 10 kandidat dengan hak pengecualian, dan mereka semua memperhatikan Han Ze. "Han Ze ini cukup kuat, tapi aku ingin tahu dari mana dia berasal," kata Zhao Yi. Yang lain juga melihat ke arahnya. Kekuatan yang ditunjukkan Han Ze memang mengejutkan mereka. Namun, ke-10 orang ini semuanya sangat kuat, jadi mereka tidak terlalu peduli dan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Di antara ke-10 orang itu, hanya pemuda jangkung yang berdiri di paling kiri yang tetap menutup matanya dari awal hingga akhir, dengan ekspresi percaya diri. Di ruang biru, di dasar laut, Simu, yang tadinya duduk bersila dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya, 10 jarinya berputar di depannya seperti roda, lalu dia membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya biru, yang menghilang ke dalam lingkaran sihir biru. Lingkaran sihir biru tiba-tiba muncul dengan cahaya yang menyilaukan, dan kecepatan operasinya langsung meningkat beberapa kali lipat. "Selesai," teriak Simu, melambaikan tangannya dan mengucapkan mantra. Hamparan cahaya biru yang besar muncul, menyelimuti tubuhnya. Cair buru-buru meraih pakaian Simu. Sebuah bayangan melintas di depan matanya, dan di saat berikutnya dia muncul di sebuah gunung yang sunyi. "Hebat, akhirnya keluar," seru Cair dengan gembira. Simu juga menghela napas lega, sebuah senjata sihir berbentuk mangkuk sedekah biru melayang di depannya. Dengan lambaian tangannya, mangkuk sedekah biru itu terbang ke tangannya. Sungguh harta karun spiritual lainnya. Secercah kegembiraan muncul di mata Simu. Senjata sihir mangkuk sedekah ini tidak kalah hebatnya dengan kipas roh bulu biru, tetapi sekarang bukanlah waktu untuk menyelidikinya.
Matahari sudah tinggi di langit, dan upacara besar telah lama dimulai. Dia membalikkan tangannya untuk menyimpan mangkuk sedekah itu, melirik ke sekeliling, lalu terbang ke satu arah. Di lembah tangisan Phoenix. Babak kedua kompetisi telah berakhir, dan 16 pemenang telah ditentukan. Selanjutnya adalah babak ketiga kompetisi, yang akan menggunakan sistem tantangan. Zhao Zutong melambaikan tangannya, dan 10 bendera komando terbang keluar dari tangannya, mendarat dengan bunyi gedebuk di sebuah platform tinggi di depan panggung seni bela diri Bagua, berbaris rapi. Setiap bendera komando memiliki nomor dari 1 hingga 10. Kalian bersepuluh, duduk di bawah bendera komando, kata Zhao Zutong kepada Zhao Yi dan yang lainnya. Kesepuluh orang itu setuju, terbang turun ke platform tinggi, dan duduk di bawah bendera komando, dengan urutan yang sama. Di siang duduk di bawah bendera komando nomor 1, nomor 2 adalah seorang pemuda berjubah biru dengan tato di wajahnya. Dilihat dari pakaiannya, dia jelas anggota klan Pan Gui, dan yang ketiga adalah Zhao Yi. Fang Ce berada di tempat ke-6, tampak sangat santai, bermain-main dengan ukiran singa giok di tangannya. Fang Zhen mengerutkan kening ketika melihat ini, dan tangannya tanpa sadar mengepal di dalam lengan bajunya. Bab 842 menuju Lembah Phoenix. Babak kompetisi ini dibagi menjadi 2 bagian. Di babak pertama, kalian ber-16 masing-masing akan menantang 10 orang. Pemenang akan menggantikan yang kalah, kata Zhao Zutong. Mendengar ini, kerumunan di sekitarnya mulai berbisik-bisik, pandangan mereka seringkali menyapu 20 lebih orang di lapangan. Untuk babak kedua, 10 orang teratas akan saling menantang untuk menentukan peringkat. Pemenang tempat pertama akan menjadi menantu klan Phoenix Surgawi dan menikahi gadis suci klan kami. Zhao Zutong berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kegembiraan meledak dari kerumunan, semua mata tertuju pada gadis suci Phoenix Surgawi. Su Yujin, Fang Ce, dan yang lainnya juga memandang gadis suci Phoenix Surgawi. Banyak yang menatapnya dengan penuh harap. Menjadi pemenang tempat pertama tidak hanya akan membawa banyak keuntungan tetapi juga kesempatan untuk memenangkan hati seorang wanita cantik. Setiap orang memiliki 3 kesempatan tantangan di babak ini. Melebihi 3 kesempatan ini akan mendiskualifikasi kalian dari tantangan. Kompetisi dimulai sekarang. Zhao Zutong mengumumkan. Begitu dia selesai berbicara, tantangan segera diluncurkan. Aku Dukai, menantang kakak Ye dari Komando Bendera 9. Seorang pemuda berkulit gelap berdiri, menatap seorang pemuda tampan di bawah Komando Bendera 9 yang memegang kipas emas dan mengenakan cincin emas. Pemuda bercincin emas itu memutar matanya, melirik pemuda berkulit gelap itu, senyum dingin muncul di wajahnya, dan melompat turun. Tanpa sepatah kata pun, keduanya mulai bertarung. Boom! Keduanya bertarung sengit, gaya bertarung mereka intens, dan pemenang dengan cepat muncul. Pemuda bercincin emas, yang menggunakan garpu terbang berelemen api yang kuat, melukai pemuda berkulit gelap itu dengan parah, mengamankan kemenangan. Kompetisi berlanjut, dan 2 orang lagi segera melangkah maju untuk menantang, tetapi keduanya berakhir dengan kekalahan. Fang Zhen menarik napas dalam-dalam dan berjalan maju. Tunggu sebentar, kakakmu tampak percaya diri. Biarkan orang lain menguji kekuatannya sebelum kau menantangnya, itu akan meningkatkan peluangmu untuk menang, kata Su Yujin, meraih lengan Fang Zhen. Terima kasih atas kebaikanmu,
Tuan Muda Su, tetapi klan bermata ungu bertarung dengan keberanian dan semangat yang gigih, tanpa perlu bertele-tele. Fang Zhen tersenyum tipis dan melompat ke depan. Su Yujin mengerutkan kening, Fang Zhen terlalu impulsif, dan peluangnya untuk menang sangat kecil. Aku Fang Zhen, menantangku. Fang Zhen berhenti di tengah kalimat, pandangannya beralih ke area di bawah bendera komando nomor 6, dan melanjutkan. Fang Ce dari bendera komando nomor 6. Kata-kata ini menimbulkan kehebohan di antara kerumunan di dekat arena. Identitas Fang Zhen dan Fang Ce telah menyebar, membangkitkan minat yang cukup besar. Di platform tinggi di dekatnya, Patriark klan Banteng Iblis bermata ungu sedikit menegakkan posturnya, kilatan cahaya ungu di matanya. Haha, Fang Zhen, awalnya kupikir kau hanya akan berani menantangku setelah menyaksikan dua pertarunganku, tetapi sekarang sepertinya kau masih mempertahankan sebagian kebanggaan klan Banteng Iblis bermata ungu kita. Fang Ce tertawa terbahak-bahak, terbang turun dari platform dan berdiri di depan Fang Zhen. Melihat ekspresi percaya diri Fang Ce, hati Fang Zhen mencekam. Cukup omong kosong ini, dia meraung, mengacungkan senjata sihir gada berduri ungunya. Ia berubah menjadi naga ungu dan melesat keluar, langsung muncul di depan Fang Ce, gada itu menghantam ke bawah. Hari ini aku akan menunjukkan siapa tuan muda sejati klan mata ungu. Fang Ce mencibir, kilatan cahaya ungu muncul di tangannya, memperlihatkan pedang perang ungu yang besar. Ia mengayunkan pedang keet. As, melepaskan energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Pedang dan gada itu berbenturan, raungan yang memekakkan telinga hampir menghancurkan gendang telinga orang-orang di dekatnya. Dua cahaya ungu yang menyilaukan itu bertabrakan dan kemudian tiba-tiba terpisah. Tubuh Fang Zhen terlempar ke belakang, terhuyung mundur lebih dari 10 langkah sebelum kembali berdiri tegak. Darah perlahan menetes dari sudut mulutnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Fang Ce, meskipun juga terlempar mundur beberapa langkah, tidak terluka, senyum puas terpancar di wajahnya. Mustahil, hanya dalam beberapa hari, kekuatanmu telah meningkat begitu pesat. Fang Zhen meraung. Berpandangan sempit, tidak ada yang mustahil. Mati. Fang Ce tertawa terbahak-bahak dan melesat maju. Melihat ini, Fang Zhen tidak berkata apa-apa lagi dan ikut terbang maju. Di udara, kedua bayangan ungu itu bertabrakan berulang kali, menghasilkan serangkaian suara yang mengguncang bumi, bertabrakan ratusan kali dalam sekejap mata. Boom! Sebuah sosok ungu terlempar dengan keras dari udara dan jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar. Itu adalah Fang Zhen. Dia tampak sangat menderita saat ini, tulang dadanya benar-benar hancur, dan darah mengalir deras dari mulutnya. Dia berusaha untuk berdiri, tetapi dia sama sekali tidak dapat bergerak, terluka parah. Aku tahu, token iblis banteng perkasa ada padamu. Hehe, tidak heran kekuatanmu tiba-tiba meningkat begitu banyak. Mulut Fang Zhen berlumuran darah, tetapi ekspresinya tiba-tiba tenang saat dia berbicara. Mendengar ini, kerumunan di dekat arena ramai berdiskusi, dan banyak mata tertuju pada tetua beralis putih di platform tinggi di dekatnya, Patriark klan Iblis Banteng bermata ungu. Token Iblis Banteng perkasa adalah token Patriark klan Iblis Banteng bermata ungu. Kepemilikan Fang Ce atas token itu menandakan bahwa penerus Patriark klan Iblis Banteng bermata ungu telah ditentukan. Tetua beralis putih itu sedikit mengerutkan kening, tetapi dengan cepat rileks.
Aku adalah tuan muda klan bermata ungu, token iblis banteng perkasa tentu saja milikku. Fang Ce tertawa penuh kemenangan. Wajah Fang Zhen menunjukkan senyum tipis, seolah-olah simpul di hatinya telah terlepas. Fang Ce menang. Zhao Zutong mengumumkan hasilnya. Kerumunan di dekatnya ramai berdiskusi. Bibir Fang Ce sedikit melengkung, ada sedikit penyesalan di hatinya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa membunuh selama upacara besar klan Phoenix Surgawi, dia pasti akan membunuh Fang Zhen sepenuhnya, menghilangkan masalah di masa depan. Dia mendengus pelan, berbalik, dan terbang kembali untuk duduk di bawah token. Setelah beberapa saat, Fang Zhen berhasil berdiri, melangkah keluar dari arena, dan duduk bersila di samping. Su Yujin tidak menghampirinya untuk mengganggunya, hanya mengamati dari jauh sambil menghela napas. Kompetisi berlanjut, dengan setiap orang memulai tantangan mereka. Rentetan kemenangan tak terkalahkan dari 10 orang di bawah komandonya dengan cepat hancur ketika seorang pemuda iblis peringkat ke-7 dikalahkan dan melepaskan posisinya. Ini segera meningkatkan kepercayaan diri para penantang. Namun, Su Yujin tetap berdiri di samping, tidak menunjukkan niat untuk ikut campur, dengan cermat mengamati setiap pertempuran. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata, dan 4 dari 10 orang di bawah komandonya telah digantikan, dengan jumlah penantang secara bertahap berkurang. Senyum muncul di wajah Su Yujin saat dia melangkah maju. Aku Su Yujin, menantang kakak Ye, peringkat ke-9. Wajah pemuda bercincin emas itu menjadi dingin saat dia mendarat. Karena peringkatnya yang rendah, dia telah ditantang berkali-kali, dan meskipun dia selalu menang, para penantang terus berdatangan dalam jumlah besar. Kali ini, aku tidak akan menahan diri. Bersiaplah, kata pemuda bercincin emas itu dingin. Saudara Ye, jangan ragu untuk memberiku bimbinganmu. Su Yujin terkekeh, sama sekali tidak khawatir. Ambil ini. Pemuda bercincin emas itu mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan senjata sihir garpu api melesat keluar, berubah menjadi naga api raksasa, lebih dari 10 zang panjangnya, menerjang ke arah Su Yujin. Gelombang api menyembur di tubuh naga api itu, nyala apinya berwarna emas pucat, sangat panas, seolah-olah seluruh arena telah seketika berubah menjadi lava cair. Mata Su Yujin berkilat, dan dengan lambaian tangannya, senjata sihir berbentuk cincin biru terbang keluar, permukaannya berkilauan dengan cahaya biru, mengeluarkan suara seperti gelombang pasang. Dia mengucapkan mantra, menunjuk dengan jari, dan cincin biru itu bersinar terang sebelum menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, cincin biru itu muncul dari udara tipis, melingkari leher naga api, melepaskan semburan kekuatan yang mengerikan. Naga api itu segera mengeluarkan ratapan kesakitan, tubuhnya yang besar roboh dengan suara keras, langsung berubah kembali menjadi bentuk garpu apinya, kini tertutup lapisan es biru, sebelum jatuh ke tanah. Ekspresi pemuda bercincin emas itu berubah, dan dia meraung marah, tubuhnya melesat ke arah Su Yujin. Su Yujin mengeluarkan lolongan panjang, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya abu-abu saat dia menghadapi serangan itu secara langsung. Kedua sosok itu saling berbelit, cahaya abu-abu dan merah saling berjalin, menyelimuti tubuh mereka dan mengaburkan apa yang terjadi di dalam. Sesaat kemudian, sesosok terbang keluar dan mendarat di tanah, itu adalah pemuda bercincin emas. Pakaiannya kini compang camping, terikat oleh senjata sihir tali hitam, tidak dapat bergerak, matanya menyala-nyala karena amarah.
Dia telah kalah total. Bukan karena dia kekurangan kekuatan, tetapi karena pria yang tampak seperti pedagang ini telah benar-benar memahami metodenya, melepaskan serangkaian senjata sihir secara beruntun, sepenuhnya menekannya. Sosok Su Yujin perlahan turun dari udara, tubuhnya tanpa celah, bahkan tidak ada setitik debu pun di tubuhnya. Suara-suara terkejut terdengar di dekatnya. Su Yujin menang. Zhao Zutong mengumumkan hasilnya. Saudara Ye, saya minta maaf. Su Yujin melambaikan tangannya, menarik kembali tali hitam dan senjata sihir cincin biru, dan melompat untuk duduk di bawah bendera komando nomor 9. Pemuda dengan cincin emas mendengus dingin, menyimpan senjata sihir garpu api di arena, dan berbalik untuk pergi. Kompetisi berlanjut, tetapi sekarang hampir berakhir, dan semakin sedikit orang yang menantangnya. Sebagian besar orang di dekat arena menatap satu orang, Han Ze. Sejak ronde ketiga kompetisi, dia berdiri diam di samping, tanpa melakukan gerakan apapun. Boom! Seorang penantang terlempar, mendarat di tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Tanpa menunggu wasit mengumumkan hasilnya, dia terbang meninggalkan arena dengan wajah penuh malu, menghilang ke kerumunan di dekatnya. Penantang selanjutnya, Zhao Zutong menunggu beberapa saat, tetapi masih belum ada yang menantangnya, lalu ia angkat bicara. Tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada yang terus menantang, maka Zhao Zutong baru setengah jalan mengucapkan kalimatnya ketika sesosok tubuh terbang keluar dan mendarat di arena. Itu adalah Han Ze. Aku menantang di siang, katanya dengan tenang. Kata-kata ini mengejutkan seluruh arena. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani menantang di siang. Di siang tiba-tiba membuka matanya, dua kilatan dingin memancar dari matanya. Dia tiba-tiba berdiri, sosoknya menjadi kabur, dan di detik berikutnya, dia sudah berada di arena. Di udara di depan kota Phoenix Wing, Simo berdiri melayang, tatapannya menyapu pemandangan, dan dia mengeluarkan seruan pelan. Gerbang kota terbuka lebar, dan banyak orang bebas masuk dan keluar. Hanya beberapa hari yang lalu, gerbang kota tertutup rapat, dan sebuah susunan raksasa telah didirikan, menutupi seluruh kota dan melarang siapapun untuk masuk atau keluar. Bagaimana mungkin ini terjadi? Matanya berkedip, dan dia terbang turun ke sekitar gerbang kota. Salam, sesama Taois. Simo menghentikan seorang anggota klan iblis muda berjubah hijau dengan kultivasi tingkat alam surgawi, secara halus memperlihatkan aura tingkat seninya. Senior, bolehkah saya bertanya apa yang membawa Anda kemari? Tanya anggota klan iblis muda itu dengan hormat. Mengapa gerbang kota Phoenix Wing City tiba-tiba terbuka lebar? Saya mendengar bahwa gerbang kota telah ditutup selama beberapa hari terakhir, melarang siapapun untuk masuk atau keluar. Tanya Simo. Senior, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi klan Phoenix Surgawi sedang mengadakan upacara besar hari ini di lembah tangisan Phoenix di luar kota. Hampir semua orang berada di luar kota sekarang, jadi gerbang kota tidak perlu tetap tertutup, kata pemuda iblis itu. Upacara diadakan di luar kota. Simo sedikit terkejut. Lembah tangisan Phoenix adalah tanah suci klan Phoenix Surgawi. Upacara pelantikan gadis suci selalu diadakan di sana, kata pemuda iblis itu. Begitu. Bolehkah saya bertanya di mana lembah tangisan Phoenix berada? Simo mengangguk dan bertanya. Jaraknya sekitar 3000 mil ke selatan, kata pemuda iblis itu. Terima kasih. Begitu kata
Terima kasih, terucap dari bibirnya. Sosok Simu telah melesat ke langit, terbang ke selatan. Bab 843 Mohon tunggu sebentar. Di lembah Phoenix, di arena. Di Xiang dan Hanze berdiri saling berhadapan, mata mereka terkunci, tak satu pun bergerak. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya hitam besar tiba-tiba muncul di tubuh Di Xiang, dan dia mencibir, menantangku. Hahaha, benar-benar ada beberapa orang yang tidak tahu batasan mereka sendiri. Aku datang ke sini demi perawan suci Lingxiu. Sayangnya, rintanganmu menghalangi jalanku, jadi aku harus memintamu untuk minggir, kata Hanze dengan tenang. Sambil berbicara, dia dengan santai melambaikan tangannya, dan senjata sihir bundar putih muncul, berputar saat terbang ke arah Di Xiang. Detik berikutnya, cincin rune terbang keluar dari senjata sihir, dan permukaan roda memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Gigi-gigi berputar dan memotong, mengeluarkan jeritan yang menusuk. Mata Di Xiang berkilat, dan dia mencibir. Dia melangkah maju, dan cahaya hitam berkilat di lengan kanannya, memperlihatkan sisik hitam yang kasar dan tidak rata, seperti batu. Cakar hitam tumbuh dari jari-jarinya. Lengan kanannya seketika berubah menjadi binatang buas yang ganas, aura kekacauan purba melonjak ke langit, kekuatannya terus meningkat. Dengan sekali gerakan tangan, Di Xiang meraih roda putih itu. Roda ajaib itu menebas dengan liar, tetapi tidak dapat melukai sisik hitam yang ganas itu sedikit pun, hanya menghasilkan percikan api dan suara dentingan logam. Di Xiang tertawa terbahak-bahak, cahaya hitam menyala dari 5 jari tangan kanannya saat dia mengepalkan tinjunya. Dengan suara, krak, retakan muncul di roda putih itu, yang kemudian hancur dengan raungan yang memekakkan telinga. Di platform tinggi tempat para tetua dari berbagai klan berada, mata Nenek Jin Feng sedikit berkedip. Dia berkata, garis keturunan Jiulong. Di Xiang ini telah membangkitkan garis keturunan yang langka. Nenek Jin Feng, Anda terlalu memuji saya. Namun, bakat Di Xiang memang yang paling luar biasa di antara klan naga bumi kami, jika tidak, dia tidak akan bisa menemani santai yang mulia, kata Di Feng, seorang tetua dari klan naga bumi, sambil tersenyum. Tetua Di Feng, apakah menurutmu Di Xiang ditakdirkan untuk memenangkan pertandingan ini? Nenek Jin Feng terkekeh acuh tak acuh. Di Feng terkejut, lalu tertawa, meskipun Hanze memiliki kekuatan, bagaimana mungkin seseorang dari klan kecil bisa menandingi Di Xiang? Begitu, kalau begitu kita tunggu saja. Nenek Jin Feng mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Sementara keduanya berbicara, Di Xiang dan Hanze sudah terlibat dalam pertarungan sengit. Di Xiang melangkah maju, sosoknya melesat, dan langsung menerkam di depan Hanze. Kelima jarinya membentuk cakar naga, menebas dengan ganas. Mata Hanze berkilat, dan dia tidak mundur. Dia meraung dan melayangkan pukulan. Lapisan cahaya putih muncul di tubuhnya, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengannya, dan tubuhnya tampak mengembang beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Otot-ototnya menonjol. Boom! Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan tubuh mereka berdua bergetar. Tubuh Hanze bergetar hebat, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya. Sebuah kekuatan dahsyat menghantam, memaksa Di Xiang mundur selangkah, alisnya berkerut. Kau benar-benar berhasil menahan seranganku dengan tubuhmu yang telanjang, kata Di Xiang dengan suara berat.
Lapangan Bintang Tianhe adalah rumah bagi banyak ras. Meskipun klan naga bumimu terkenal karena kekuatan fisiknya, kau tidak tak terkalahkan, balas Hanze. Petik 2. Kesombongan ada harganya. Di siang mendengus, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam, sisik hitam muncul di sekujur tubuhnya, dan ukurannya bertambah beberapa kali lipat, mengubahnya menjadi monster hitam pekat. Aura menakutkan meledak darinya. Mendekati tingkat dewa, sosoknya bergoyang tak terduga dari sisi ke sisi, menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, dia muncul kembali seperti hantu di belakang Hanze, 10 jarinya melepaskan kilatan cahaya cakar hitam, dengan ganas mencengkeram Hanze. Ekspresi Hanze berubah, tubuhnya menyala dengan cahaya putih. Dia berbalik dengan kecepatan kilat, tinjunya gemetar saat dia melepaskan serangkaian serangan kuat. Bayangan kepalan tangan yang kabur dan tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di hadapannya, melesat keluar dan bertabrakan dengan cahaya cakar hitam, melepaskan serangkaian ledakan keras. Tubuh Hanze bergetar hebat, meskipun ia nyaris mampu menahan serangan di siang, tubuhnya terdorong mundur berulang kali. Di siang mengeluarkan raungan rendah, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam, dan ia melayangkan pukulan dengan gerakan yang tampak lambat tetapi sebenarnya cepat. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, bayangan kepalan tangan hitam pekat yang besar muncul, menghantam Hanze yang goyah dengan keras. Tubuh Hanze terlempar lemah seperti karung yang robek, menabrak arena dengan keras, menyebarkan puing-puing dan menciptakan kawah besar. Dalam sekejap, tubuh di siang langsung muncul di atas kawah, membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan semburan api hitam pekat, menelan Hanze dan kawah itu bersama-sama. Arena, yang terbuat dari bahan khusus, meleleh dengan cepat, berderak dan berderak. Nenek Jin Feng, sepertinya kau salah menilai hari ini. Di Feng tertawa terbahak-bahak dari platform tinggi di dekatnya. Petik 2. Begitukah? Ekspresi Nenek Jin Feng tetap tidak berubah saat dia menjawab dengan tenang. Melihat ini, Di Feng sedikit mengerutkan kening. Tepat saat itu, api hitam tiba-tiba bergejolak, lalu dengan cepat berkumpul di satu titik, seolah-olah ditelan, menghilang tanpa jejak dalam beberapa tarikan napas. Tubuh Hanze muncul kembali, hangus di banyak tempat, tetapi tampaknya tidak terluka. Dia dengan tenang mengeluarkan labu cian di tangannya, permukaannya diukir dengan pola api. Mulut labu itu masih memancarkan cahaya hitam samar, labu inilah yang telah menyerap api hitam. Di siang terkejut sesaat, lalu mendengus dingin, tubuhnya melesat ke arah Hanze. Telapak tangannya menyala dengan cahaya hitam, busur listrik hitam pekat yang tebal melompat keluar, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Petir hitam itu mengembun menjadi 5 sinar panjang seperti cakar, seperti 5 pedang hitam, menebas kepala Hanze. Mata Hanze berkilat, dia tidak menghindar, mengucapkan mantra. Kilatan api muncul di mulut labu, dan bola api biru kehijauan seukuran kepala manusia menyembur keluar, menghantam telapak tangan di siang. Cakar petir hitam itu langsung meleleh saat bersentuhan dengan api biru, seperti es bertemu api. Asteris puff. Asteris api biru menyelimuti tangan kanan di siang, dan dengan suara lembut, tangan itu pun berubah menjadi abu. Ekspresi di siang berubah drastis, dia menjerit dan terlempar ke belakang, mendarat beberapa puluh kaki jauhnya. Tangan kanannya, dari siku ke bawah, benar-benar hilang, daging di lengan yang terputus itu hangus hitam. Di siang melambaikan tangannya,
mengeluarkan jimat, dan mengoleskannya ke luka, wajahnya pucat pasi. Api biru. Kekuatan ilahi macam apa ini? Pikirnya ngeri. Ini, api suci teratai biru. Ekspresi nenek Jin Feng sedikit berubah saat melihat api biru. Yang lain di platform semuanya menunjukkan ekspresi kebingungan, jelas tidak familiar dengan nama itu. Wajah Di Feng menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. Han Ze tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan mengucapkan mantra. Api biru berkobar, berubah menjadi ular api biru yang menerjang ke arah Di Xiang dengan kecepatan luar biasa, mencapainya dalam sekejap mata. Ekspresi Di Xiang berubah. Dia mendorong dirinya dari tanah dan melesat mundur, melambaikan tangannya untuk memanggil perisai hitam D. Di depannya, ular api biru menghantam perisai hitam. Sesaat kemudian, perisai hitam itu meleleh dengan cepat, seperti lilin. Apa? Wajah Di Xiang memucat. Meskipun perisai itu bukan senjata sihir tingkat atas, itu tetap artefak pertahanan yang sangat bagus, namun hampir seketika meleleh. Ular api itu melingkar, berubah menjadi pedang api biru, menebas perut Di Xiang. Sisik hitam yang sangat keras itu seperti kertas di hadapan pedang api biru. Dengan suara ciprat, sebuah luka besar sepanjang beberapa kaki terbuka di perut Di Xiang, darah menyembur keluar. Sebuah gerakan cepat, dan Han Ze muncul di belakang Di Xiang, berteriak keras saat tinjunya, seperti naga berbisa, menghantam tubuh Di Xiang dengan keras. Tubuh Di Xiang jatuh seperti meteorit, kali ini menghantam tanah, menciptakan kawah besar dan menimbulkan awan debu. Kilatan dingin muncul di mata Han Ze, dan dengan satu lambaian tangannya, pedang api biru berubah menjadi bola api biru, menyerang ke arah kawah. Tepat saat itu, seberkas cahaya kuning muncul dari udara, sebuah artefak magis berbentuk cakram menghalangi api biru. Asteris desis. Asteris seperti perisai Di Xiang, artefak berbentuk cakram itu, yang tidak mampu menahan kekuatan api biru, meleleh, meskipun jauh lebih lambat. Sesosok muncul, dan Di Feng pun terlihat. Kami menyerah dalam pertarungan ini, kata Di Feng dingin. Han Ze mengangkat alisnya, melambaikan tangannya, dan api biru itu melesat kembali, terbang ke dalam labu biru. Di Feng teringat cakram kuning itu, cakram itu telah meleleh, meninggalkan bekas penyok, cahaya spiritualnya meredup. Dia menyimpan cakram itu, sedikit rasa terkejut muncul di matanya. Asap menghilang, dan tubuh Di Xiang muncul. Transformasinya telah berakhir, dan luka di perutnya telah terbuka kembali, melebar dan memperlihatkan organ dalamnya. Ekspresi Di Feng berubah. Dia melambaikan tangannya, melepaskan bola cahaya kuning yang menyelimuti Di Xiang. Keduanya terbang menjauh, sama sekali mengabaikan kontes tersebut. Han Ze memenangkan kontes ini. Zhao Zutong mengumumkan hasilnya. Han Ze membungkuk kepada Zhao Zutong dan mendarat di bawah bendera nomor 1. Orang-orang di bawah bendera lain melihat ke arah mereka, mata mereka dipenuhi dengan kecemasan yang mendalam dan sedikit rasa takut. Kekuatan api biru itu sangat menakutkan, bahkan senjata sihir ahli alam ilahi yang kuat pun tidak dapat menahannya. Apakah ada orang lain yang ingin melanjutkan tantangan? Zhao Zutong berseru. Para penantang saling memandang, tetapi tidak ada yang melangkah maju. Karena tidak ada yang menantang, 10 besar akan ditentukan. Zhao Zutong mengumumkan. Ke-10 orang di bawah bendera itu sangat gembira. Masuk ke 10 besar berarti menerima hadiah yang besar, membuat ucapan selamat mereka berharga.
Babak pertama kontes berakhir, dan semua orang agak lelah. Setelah beristirahat selama setengah jam, kontes dilanjutkan. Selanjutnya adalah babak kedua kontes. 10 besar akan saling menantang untuk menentukan peringkat. Zhao Zutong berkata, 10 peringkat teratas saling pandang sejenak, lalu semua mata mereka tertuju pada Han Ze. Han Ze telah berganti pakaian dan berdiri dengan tenang, menerima tatapan semua orang. Zhao Yi dan pemuda bertato dari suku Pan Gui memandang Han Ze dengan sedikit antusias. Bagi mereka, hadiah kecil itu tidak berarti, gagal meraih juara pertama berarti kegagalan. Jika kalian berdua tertarik, kalian bisa menantangku secara langsung. Aku masih agak kurang familiar dengan pengendalian api suci teratai biru ini, jadi ini kesempatan bagus untuk berlatih, kata Han Ze, menoleh untuk menatap mereka dengan tatapan dingin. Wajah Zhao Yi memucat, sedikit rasa takut terpancar di matanya, dan dia segera membuang muka. Pemuda suku Pan Gui ragu sejenak, lalu akhirnya menghela napas dan membuang muka juga. Keduanya menyerah dalam tantangan itu. Lagi yang lain. Dengan ditinggalkannya kompetisi untuk juara pertama, peringkat lain di 10 besar juga tampak lesu. Setelah beberapa pertarungan kecil, tidak ada yang melanjutkan tantangan. Hehe, setelah serangkaian pertempuran sengit, peringkat 10 besar akhirnya telah ditentukan. Selamat kepada Han Ze atas kemenangannya. Zhao Zutong terkekeh. Tetua Zhao, mohon tunggu sebentar. Tepat saat itu, sebuah suara jernih terdengar, dan Zhao Lingxiu berdiri. Bab 844. Apakah barang ini memenuhi syarat? Begitu Zhao Lingxiu mengatakan ini, perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Banyak orang memandang wanita ini dengan penuh antusiasme, tetapi Han Ze tetap tenang. Lingxiu, ada apa? Tanya Zhao Zutong. Zhao Lingxiu melirik keluar lembah, sedikit kegembiraan terpancar di matanya, tetapi dia dengan cepat kembali tenang. Saudara Taois Han Ze memang membuat semua orang kagum, tetapi Lingxiu selalu memiliki permintaan kecil untuk calon suaminya. Aku ingin tahu apakah kakak Han Ze dapat memenuhinya. Kata Zhao Lingxiu. Aku ingin tahu apa permintaan gadis suci itu. Silakan bicara dengan bebas. Han Ze mengangkat alisnya dan berkata, itu bukan masalah yang sulit. Lingxiu menyukai orang yang kuat. Untuk menjadi suamiku, kau harus melampaui kekuatanku. Sihir api kakak Han Ze tadi sangat kuat. Lingxiu sangat ingin menguji kemampuannya. Aku ingin tahu apakah kau bisa mengajariku satu atau dua hal. Kata Zhao Lingxiu, kata demi kata. Begitu kata-kata itu terucap, suasana langsung riuh rendah, dan diskusi ramai pun terjadi di sekitar mereka. Nenek Jin Feng dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya di alam ilahi saling bertukar pandang tetapi tetap diam. Pemilihan suami secara terbuka ini adalah keputusan bersama dari 3 klan besar yang terpencil, dan semua orang tahu tujuan sebenarnya. Mereka sudah agak enggan membiarkan Zhao Lingxiu berpartisipasi, dan karena dia ingin menguji calon suaminya, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Zhao Linglong memandang gadis suci dan menghela napas pelan. Zhao Xuanji mengedipkan mata indahnya. Haha, karena gadis suci memiliki persyaratan ini, aku, Han, tentu saja akan berusaha untuk memenuhinya, kata Han Ze, awalnya terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Begitu selesai berbicara, dia bergerak cepat dan muncul di atas panggung. Gadis suci, tolong beri aku pencerahan,
katanya sambil tersenyum, menoleh ke Zhao Lingxiu di panggung penonton. Kerumunan di sekitar lubang runtuhan bertepuk tangan untuk pemuda yang luar biasa kuat dan sopan dari klan Lingfu ini. Zhao Lingxiu menoleh ke arah Zhao Linglong di sampingnya, tatapan keras kepala muncul di wajah cantiknya. Kemudian, dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya, mendarat di platform Qian. Untuk memenangkan hati gadis suci, aku tidak punya pilihan selain menyinggungmu terlebih dahulu, kata Han Ze dengan hormat, membungkuk kepada Zhao Lingxiu lagi. Tidak perlu basa-basi lagi, mari kita bertarung, kata Zhao Lingxiu dingin, alisnya berkerut. Begitu mereka selesai berbicara, cahaya bersinar dari tubuh mereka, dan sepertinya mereka akan bertarung ketika sebuah suara yang sangat keras tiba-tiba terdengar dari udara. Tunggu, jika kau ingin melawan gadis suci, kau harus mengalahkanku terlebih dahulu. Mendengar suara ini, ekspresi Zhao Lingxiu tiba-tiba berubah, matanya sedikit berkaca-kaca dan berkilauan. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya siapa yang berbicara, seberkas cahaya pelangi tiba-tiba melesat keluar dari arah pintu masuk lembah seperti kilat. Sebelum banyak orang dapat bereaksi, sesosok dengan sayap di punggungnya muncul di platform Qian. Orang ini tidak lain adalah Simu. Han Ze menatap Simu yang tiba-tiba muncul, sedikit rasa terkejut terpancar di matanya, sebelum alisnya berkerut. Di platform pengamatan, ekspresi Zhao Linglong sedikit berubah, tatapannya ke arah Simu dipenuhi emosi yang kompleks. Di sampingnya, Zhao Xuanji mengangkat alisnya saat melihat Simu, tampak agak bingung, sebelum memperlihatkan senyum tipis. Siapa ini? Beraninya dia bersikap kurang ajar. Kemunculan Simu segera menimbulkan keributan, dengan orang-orang berspekulasi tentang identitasnya. Dari mana bocah ini berasal? Beraninya dia membuat masalah di sini. Zhao Zutong tidak mengenali Simu, tetapi melihatnya menerobos masuk, dia sangat marah. Namun, Simu sama sekali mengabaikan komentar-komentar ini. Saat ini, tatapannya tidak lagi dapat menampung orang lain, yang tersisa hanyalah wanita yang berdiri kurang dari 10 kaki darinya. Wajahnya sama seperti sebelumnya, tetapi riasannya bahkan lebih indah, dan matanya yang cantik bersinar dengan cahaya yang lembut, namun emosi di dalamnya tetap tidak berubah. Siwer, Simu memanggil melalui telepati. Kakak Si, benarkah itu kau? Kau benar-benar datang untuk mencari Siwer. Zhong Xiu, yang telah menjadi gadis suci klan Phoenix Surgawi, bertanya melalui telepati, matanya semakin berkaca-kaca. Siwer, ini aku datang. Simu menjawab, aku tahu, kakak Si, kau tidak akan meninggalkan Siwer. Aku tahu kau akan datang untuk mencari Siwer. Zhong Xiu menjawab melalui telepati, kegembiraannya meluap. Ia tanpa sadar ingin berjalan menuju Simu, tetapi Simu menghentikannya. Siwer, kita tidak bisa saling mengakui sekarang, mari kita selesaikan masalah yang ada dulu. Simu berkata melalui telepati. Langkah Zhong Xiu goyah, dan ia perlahan menarik kakinya yang terangkat. Ya, kakak Si, Siwer akan mendengarkanmu. Zhong Xiu menjawab, jangan khawatir, Siwer, kau adalah istriku, kau hanya bisa menikah denganku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menikah dengan orang lain. Simu berkata dengan tegas. Mendengar itu, jantung Zhong Xiu berdebar kencang, dan pipinya memerah tanpa disadari, namun ia merasa lebih manis daripada jika ia telah makan madu.
Kerumunan di sekitarnya tampaknya memperhatikan suasana halus di platform batu itu dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Hehe, ini semakin menarik. Mata Su Yujin berbinar, senyum main-main muncul di wajahnya saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Siapa kau? Jika kau tidak bicara, aku akan mengusirmu. Zhao Zutong berteriak marah. Melapor kepada tetua, saya tetua keempat dari klan kera raksasa penembus langit, dan juga perwakilan dari klan kera raksasa penembus langit, Simu. Simu berkata dengan lantang dan hormat. Oh, jadi kau melewatkan waktu kompetisi dan sekarang telah didiskualifikasi. Pergi segera. Ekspresi Zhao Zutong tetap tegas saat ia berkata dingin. Turunlah ke sini dengan cepat, jangan buang waktu. Kerumunan di sekitar lubang runtuhan menjadi tidak sabar dan berteriak. Lagi pula, di mata mereka, Simu adalah seorang yang tidak berhak bertanding. 100 klan Sungai Surgawi menghormati kemampuan bela diri dan mengagumi yang kuat. Tentu saja membenci perilaku seperti itu. Simu sedikit mengerutkan kening, pikirannya berpacu. Tepat saat itu, seseorang tiba-tiba melangkah maju dari platform pengamatan, mendekati Zhao Zutong dan yang lainnya, membungkuk kepada mereka, dan berkata dengan lantang, melapor kepada para tetua, Simu berhak menantang Hanse. Simu menatap orang itu setelah mendengar ini, sedikit terkejut, hanya untuk melihat bahwa itu adalah Su Yujin yang telah melangkah maju untuk berbicara mewakilinya. Apakah kau bercanda? Dia tidak berpartisipasi dalam babak kompetisi sebelumnya. Bagaimana dia bisa berhak menantang? Tanya Zhao Zutong dengan heran. Melapor kepada para tetua, Simu berhak menolak untuk bertarung. Dia tidak harus berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya, kata Su Yujin dengan lantang. Sebelum ronde pertama kompetisi, saya mengumumkan daftar 10 orang yang berhak menolak bertarung, dan Simu tidak ada dalam daftar itu. Jangan coba-coba membuat masalah. Sedikit kemarahan muncul di wajah Zhao Zutong saat ia berbicara. Para tetua sebelumnya menyebutkan bahwa ke-10 orang itu memperoleh hak untuk membebaskan diri dari perang hanya karena latar belakang keluarga mereka yang terhormat, kekuatan yang luar biasa, dan hadiah yang sangat berharga, bukan? Tanya Su Yujin sambil tersenyum. Benar, Zhao Zutong Meng. Angguk sebagai jawaban, tidak yakin dengan maksud Su Yujin. Saudara Si, sebagai perwakilan dari klan kera raksasa Mitian dari 8 klan kuno terpencil, apakah latar belakang keluargamu dianggap terhormat? Tanya Su Yujin. Meskipun klan kera raksasa Mitian telah mengalami kemunduran selama 1000 tahun, status dan prestisenya di antara 8 klan kuno terpencil tidak dapat disangkal. Terlebih lagi, setelah menghilang selama 1000 tahun, tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang masih dimilikinya. Klan kera raksasa Mitian tentu saja terhormat. Zhao Zutong berpikir sejenak sebelum menjawab. Saudara Si, meskipun kau baru berada di tahap pertengahan peringkat suci, kau mampu membunuh boneka alam ilahi di klan kami. Apakah kekuatanmu dianggap luar biasa? Su Yujin terus bertanya. Apa? Dia membunuh boneka alam ilahi? Zhao Zutong langsung terkejut, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Sesaat kemudian, dia berbalik dan bertukar pandangan dengan nenek Jin Feng dan yang lainnya yang duduk di mimbar sebelum berbalik lagi dan berkata, meskipun dia memenuhi 2 poin pertama, kami belum melihatnya memberikan hadiah ucapan selamat. Hadiah ucapan selamat dari Simu ada di sini. Dengan itu, Su Yujin menggerakkan pergelangan tangannya,
dan sebuah botol giok putih muncul di telapak tangannya. Begitu botol itu muncul, aura kuat esensi atribut air terpancar dari mimbar. Semua orang melihat bahwa botol giok putih itu bersinar terang dan sesekali berkedip dengan cahaya merah, mengetahui bahwa ini bukanlah barang biasa. Saudara Su, apakah roh mata air panas laut ini hadiah aliansimu? Transmisi suara Simu terputus oleh Su Yujin sebelum dia selesai berbicara. Hehe, jujur saja, kakak Si, awalnya aku berniat menggunakan ini untuk perjodohan, tapi aku sudah tidak punya kesempatan lagi. Namun, kau masih punya kesempatan. Aku yakin kau pasti bisa mengalahkannya, jadi aku bertaruh padamu. Aku yakin kau tidak akan membiarkanku kalah dalam kesepakatan ini, kan? Su Yujin menjawab melalui transmisi suara. Aku tidak akan cukup berterima kasih, aku akan membalas budimu di masa depan. Simu dengan sungguh-sungguh mengirimkan suaranya. Apakah roh mata air panas laut ini dianggap barang berharga? Su Yujin tersenyum dan bertanya kepada Zhao Zutong dengan lantang. Zhao Zutong menatap botol porselen giok putih itu selama beberapa saat, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Meskipun roh mata air panas laut ini berharga, itu tidak terlalu langka. Itu masih jauh lebih rendah daripada hadiah yang ditawarkan oleh 10 orang lainnya, kata Zhao Zutong setelah terdiam sejenak. Mendengar ini, ekspresi Su Yujin langsung menegang. Kakak Si, maaf, ini adalah harta paling berharga yang kumiliki saat ini, kata Su Yujin dengan senyum tak berdaya, mengirimkan suaranya. Baiklah, kalian sudah cukup bersenang-senang, cepat pergi, kata Zhao Zutong dengan lantang. Kerumunan di sekitar lubang runtuhan sudah muak dengan keseruan itu dan sekarang hanya ingin melihat gadis suci dan Han Ze bertarung. Mereka semua berteriak, mendesak Simu untuk segera turun dari panggung. Roh mata air panas laut tidak memenuhi syarat, jadi bagaimana dengan yang ini? Suara Simu tidak keras, tetapi dengan cepat membungkam kebisingan di sekitarnya. Dia mengangkat tangannya, memegang jepit rambut giok kristal merah darah. Kepala jepit rambut itu berbentuk seperti burung phoenix, diukir dengan detail yang sangat realistis. Jepit rambut itu sendiri tembus pandang dan halus seperti giok, dengan benang merah halus yang tersebar di dalamnya. Itu adalah jepit rambut Phoenix Nirvana, yang diberikan Tetua Agung kepadanya sebelumnya. Petik 2. Jepit rambut Phoenix Nirvana. Nenek Jin Feng dan yang lainnya langsung mengenalinya, ekspresi mereka berubah drastis saat mereka berseru. Mereka yang berada di sekitar yang tidak tahu apa itu, setelah merasakan garis keturunan Phoenix surgawi yang sangat murni yang terkandung dalam jepit rambut itu, juga menyadari pentingnya bagi klan Phoenix surgawi. Bab 845 Tantangan Simu. Ini adalah tanda aliansi antara klan Phoenix surgawi dan klan kera raksasa pencapai langit, dan bukti persahabatan kedua klan serta perlawanan bersama melawan musuh. Jika para tetua masih mengatakan tanda ini tidak cukup, maka Simu tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Simu mengangkat alisnya dan berbicara dengan lantang. Ini, Zhao Zutong juga tidak yakin bagaimana harus memutuskan. Dia melirik ke belakang ke arah para tetua lainnya, lalu kembali untuk membahas masalah itu dengan mereka. Meskipun tanda ini cukup, Simu, bagaimanapun juga, hanyalah manusia, bukan anggota sejati klan kera raksasa pencapai langit. Selain itu, dia gagal berpartisipasi dalam kompetisi tepat waktu. Jika dia menantang Han Ze,
Saya khawatir orang banyak akan tidak puas. Seorang tetua klan Phoenix Surgawi berkata, "Ya, ini tidak masuk akal." Beberapa tetua klan Phoenix Surgawi lainnya menggemakan sentimen ini. Tetua Zuhong, Anda keliru. Di belakang Simu terdapat klan kera raksasa yang pernah memimpin 8 klan kuno terpencil, salah satu kekuatan terpenting yang melawan Istana Surgawi. Bahkan demi leluhur kera putih, Simu harus diberi kesempatan, kata Zhao Zuming, yang sudah mengagumi Simu. Nenek Jin Feng tampak ragu dan melirik Nyonya Zhen dan Zhao Linglong di sampingnya. Nyonya Zhen tersenyum dan berkata, "Linglong adalah guru dari gadis suci, dan Linglonglah yang membawa gadis suci kembali dari tempat terpencil dan sunyi itu. Gadis suci selalu menganggapnya sebagai ibu. Mari kita dengar pendapatnya." Ekspresi Zhao Linglong tetap tenang dan tidak berubah, tetapi tatapannya tertuju pada Zhong Xiu. Keduanya telah bersama selama bertahun-tahun dan sangat akrab satu sama lain. Zhong Xiu dengan cepat menyadari keraguan dan pertanyaan di mata Zhao Linglong. Namun, dia mengangguk tegas tanpa ragu-ragu. Melihat ini, mata Zhao Linglong berbinar dengan ekspresi yang kompleks. Ia menghela napas pelan dan berkata, "Karena Simu memenuhi semua syarat untuk menolak bertarung, maka Han Ze harus menerima tantangannya." Mendengar ini, semua orang tidak punya pilihan selain setuju. Zhao Zutong berjalan kembali ke depan mimbar dan mengumumkan dengan lantang, "Simu memenuhi syarat untuk menantang. Han Ze, kau harus mengalahkan Simu untuk menantang gadis suci." Mendengar ini, ekspresi Simu sedikit berubah. Secercah kegembiraan muncul di matanya. Tatapannya bertemu dengan Zhong Xiu dari jauh, dan ia melihat senyum lembut di bibirnya. Han Ze berdiri di samping, menyaksikan pemandangan ini, ekspresinya tidak berubah. "Saudara Taois Si, karena kau ingin menantangku, mari kita mulai secepat mungkin," kata Han Ze kepada Simu setelah beberapa saat. Simu hanya tersenyum dan mengangguk kepada Zhong Xiu, tidak menanggapi Han Ze. Zhong Xiu sedikit membungkuk kepada mereka berdua, lalu bergerak cepat, seperti burung phoenix yang kembali ke sarangnya, terbang kembali ke mimbar dan duduk lagi. "Ayo," kata Simu dengan tenang kepada Han Ze, mengalihkan pandangannya. "Tidak peduli apapun masalahmu dengan gadis suci, aku akan mengalahkanmu. Gadis suci hanya bisa menjadi milikku," kata Han Ze tiba-tiba dengan suara rendah. Mendengar ini, Simu mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak marah, melainkan bingung. Dia merasa kata-kata Han Ze sepertinya sengaja memprovokasinya. "Kalau begitu, mari kita bicara setelah kau mengalahkanku," kata Simu sambil terkekeh. Melihat ini, ekspresi Han Ze menjadi lebih serius. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah tombak cian muncul di tangannya. Mata Simu menyipit, dan dia menjadi lebih waspada. Dia memperhatikan bahwa tombak yang dipegang Han Ze cukup aneh. Tombak itu seluruhnya berwarna cian, dan permukaannya tidak halus, tampak seperti ditenun dari 3 atau 4 sulur setebal ibu jari. Ujung tombaknya sendiri tampaknya tidak terlalu tajam, tampak agak tumpul dan kuno. Namun, tombak cian ini jelas merupakan harta spiritual tingkat tinggi. Han Ze menusukkan tombaknya ke depan, cahaya biru samar memancar dari batangnya. Dia melangkah maju dengan cepat, seketika memperpendek jarak antara dirinya dan Simu lebih dari 10 zang. Dalam sekejap mata, tombaknya sudah berada di depan Simu. Jantung Simu berdebar kencang.
Dia mendorong dengan kakinya, segera mundur beberapa zang, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, menghunus tongkat besi Rui miliknya. Han Ze, tanpa khawatir serangannya meleset, terus menusukkan tombaknya ke depan, ujungnya menembus tanah. Sebuah dentang terdengar. Ujung tombak yang tampak tumpul itu sebenarnya menghancurkan lantai arena dan menancap di batu bata. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, Han Ze perlahan mengangkat tombaknya, melangkah maju lagi, dan dengan kilatan cahaya biru, menusukkannya ke arah Simu lagi. Simu mengayunkan tongkat besi Rui miliknya secara diagonal ke bawah, mengenai tombak biru itu dengan suara mendesing. Sebuah bunyi gedebuk teredam menyusul. Simu merasakan sentakan di lengannya, dan tongkat besi itu terlempar. Tombak Han Ze juga tidak bisa ditarik kembali, ujung tombak itu menebas tanah, menciptakan luka panjang dan menimbulkan tumpukan puing yang besar. Simu mendengus dingin, melangkah maju, dan mengayunkan lengannya. Tongkat besi di tangannya memancarkan cahaya keemasan, membentuk busur besar di udara sebelum menghantam kepala Han Ze. Melihat ini, Han Ze dengan cepat membungkuk, menggenggam tombak biru secara horizontal dengan kedua tangan untuk menangkis. Suara boom keras terdengar. Tongkat besi itu menghantam tombak, membengkokkannya beberapa inci ke bawah, membuatnya tampak seperti busur yang ditarik. "Hah!" teriak Simu, tubuhnya memancarkan cahaya. Kekuatannya berlipat ganda saat dia membanting tongkat besi itu ke bawah. Tombak biru itu semakin bengkok, menekan bahu Han Ze, tampak seolah akan patah. Han Ze, dengan tombak di tangan, berdiri dalam posisi membungkuk, lututnya hampir menyentuh tanah. Simu, mengamati sikapnya yang tenang dan terkendali, merasakan kegelisahan yang semakin meningkat. Tiba-tiba, senyum tersungging di bibir Han Ze. Dia tiba-tiba mendorong dirinya dari tanah, meninggalkan tombaknya dan berguling menjauh. Genggaman Simu mengendur, dan dia kehilangan kendali. Tongkat besinya menghantamkan tombak ke tanah dengan suara dentuman yang memekakkan telinga. Sebuah kawah besar segera muncul di platform, menyemburkan debu dan puing-puing. Han Ze, melihat ini, membentuk segel tangan yang rumit dan diam-diam melafalkan mantra yang mendalam. Semburan cahaya biru tiba-tiba bersinar dari kawah, dan aura seperti hutan melonjak keluar. Simu, merasakan bahaya, mencoba mundur dengan tongkatnya, tetapi sudah terlambat. Dengan desisan, beberapa sulur hijau tebal tiba-tiba muncul dari lubang puing, mengikat erat tongkat besi Simu dan mencegahnya menariknya keluar. Ekspresi Simu sedikit mengeras, dan kilatan cahaya muncul di lengan kirinya, dari mana semburan api yang murni meletus, melilit sulur hijau. Garis-garis api putih berkilauan menghantam sulur, langsung membakarnya dengan hebat, dan gelombang panas yang menyengat naik dari arena. Di anjungan pengamatan, ekspresi semua orang berubah secara halus. Teknik mendalam 9 revolusi. Mungkinkah anak ini pewaris leluhur kera putih? Gumam Nenek Jin Feng. Anak ini mengaku sebagai sesepuh klan kera raksasa pencapai langit dan memiliki jepit rambut Phoenix Nirvana. Statusnya di dalam klan kera raksasa pencapai langit pasti sangat tinggi. Mungkin saja, kata Nyonya Zen setelah berpikir sejenak. Mata Zhao Linglong berkedip saat dia melirik Simu, mengingat adegan ketika dia membawa Zhong Xiu pergi dari bintang Laut Biru. Jangan terkejut dulu. Masih banyak kejutan dalam hidup Simu, kata Zhao Zuming dengan sedikit senyum. Suasana di anjungan pengamatan harmonis,
Tetapi Simu sendiri tidak begitu tenang. Api terus berkobar di lengan kirinya, membakar sulur hijau dengan ganas. Sulur hijau itu berderak dan terbakar, berubah menjadi hitam hangus, namun tidak menunjukkan tanda-tanda patah. Haha, jangan buang-buang energimu. Tombak baja biru ini adalah harta spiritual yang diwariskan melalui klan kita selama ratusan tahun. Apimu tidak akan bisa melukainya. Sebaliknya, coba api suci teratai biruku. Hanze tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan lantang. Dengan itu, dia mengayunkan pergelangan tangannya, dan sebuah labu biru besar muncul di telapak tangannya. Dia melafalkan mantra dan membuat serangkaian segel tangan. Pola api pada labu itu tiba-tiba menyala, dan kilatan api muncul di mulut labu. Semburan api biru tiba-tiba melesat keluar, menutupi Simu. Tepat saat itu, suara Su Yujin tiba-tiba terngiang di benaknya. Saudara Si, api suci teratai biru Hanze ini memiliki api tersembunyi dan kekuatan terkendali. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Kau harus berhati-hati. Simu sama sekali tidak merasakan panas, tetapi dia merasakan bahaya yang besar. Tanpa ragu, dia bergerak dan meninggalkan batang besi, mundur. Namun, saat dia mendarat, dia merasakan sakit yang tajam di pergelangan kakinya. Saat menunduk, ia melihat sulur-sulur hijau ramping tumbuh dari luka panjang tempat tombak itu menebas, mengikat erat betisnya. Mundurnya tidak menciptakan jarak yang cukup, sebaliknya, itu malah membatasi gerakannya, menempatkan Simu dalam situasi yang genting. Zhong Xiu, yang duduk di anjungan pengamatan, menyaksikan dengan cemas saat api hijau hendak menyerang Simu, secara naluriah mencoba berdiri. Tiba-tiba, sebuah tangan terulur dan menekan lengannya. Zhong Xiu melirik ke samping dan melihat Zhao Linglong menggelengkan kepalanya dengan lembut, memberi isyarat agar ia tidak bertindak gegabah. Ia kemudian menatap kembali Simu sebelum tetap duduk. Tepat saat itu, api hijau mencapai Simu. Simu mengulurkan lengan kanannya ke depan, uap putih kabur menyembur keluar, diikuti oleh gelombang kristal es yang menghalangi api hijau. Namun, sebelum ia sempat menghela napas lega, kristal es itu meleleh di bawah panas yang menyengat dari api biru. Api biru sedikit memperlambat lajunya, tetapi tidak berhenti, masih menekan Simu. Simu mengerahkan pikirannya, dan baju zirah emas di tubuhnya bersinar terang, membentuk perisai cahaya berbentuk bola yang menyelimutinya. Tepat saat api biru menyentuh perisai itu, ia menghantamnya. Saat menyentuh api biru, perisai cahaya emas itu bergetar hebat, dan 6 bayangan naga berenang melintasinya, tiba-tiba menyatu. Mata mereka menyala, dan mereka menyemburkan pancaran cahaya dari mulut mereka, terkunci dalam kebuntuan dengan api tersebut.